Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi, saat ini kita sangat beruntung karena Pak Giono di Ampel Rento ini berhasil menemukan potongan prasasti ini. Ya, jadi kelihatannya potongan prasasti ini sudah pernah dirius digunakan ulang untuk menjadi sebuah tonggak, entah dia nisan atau apa gitu ya. Oke. Nah, di prasasti ini masih tersisa 3 baris. 3 baris. Jadi kelihatannya dia pada bagian tengahnya. Tampaknya dia bagian tengahnya. Ya, jadi bagian atasnya hilang, bagian bawahnya juga hilang. Jadi kemungkinan mungkin Pak Giono nanti masih bisa melacak kira-kira potongan ini dari mana, bagian di atas maupun di bawah. Tapi mungkin Pak Lutfi bisa sedikit memberikan gambaran tentang prasasti ini. Ya, baik. Ya. Ya, sebenarnya ini sebuah keberuntungan yang luar biasa sebenarnya. Walaupun hanya 3 baris yang kita warisi, tapi ternyata informasi yang ada di sini banyak bermanfaat untuk penulisan sejarah kuno di Indonesia ya. Karena di sini ada keterangan yang sangat penting dan kita bisa dapatkan pada baris-baris berikut ini. Hanya sayang memang ada sejumlah aksara yang kita lihat sendiri aus ya Pak. Jadi tidak bisa kita lacak kembali. Tapi mudah-mudahan nanti dengan membanding-bandingkan prasasti sejaman kita bisa mencoba mengetahui bacaan yang sebenarnya seperti apa gitu. Nah, yang paling penting di sini Pak Said, pada bagian baris yang teratas ini, ini ada keterangan yang menurut saya luar biasa penting. Karena di sini kita bisa membaca adanya kata Batara. Di Batara ini umumnya muncul pada periode Tumapel, kemudian nyambung pada masa periode Majapahit. Nah, walaupun kata Batara juga muncul berulang-ulang pada periode Medang, tapi dalam konteks yang berbeda. Tapi ini menarik karena dari sisi paleografinya Pak Said, jadi dari langgam aksaranya, ini sudah jelas sekali berasal dari periode sekitar abad 14-15 Masehi. 15 Masehi. Tanpa kita menggunakan maka ada angka tahun di sini. Jadi dari paleografinya Pak, karena merupakan kecenderungan aksara atau gaya aksara pada abad itu. Mudah-mudahan kita beruntung ada angka tahun ya Pak. Nah, ini ada Batara. Kemudian di sini ada aksara yang bisa dibaca walaupun bagian atas sudah aus. Ini ada Sri. Dibaca Sri. Sri artinya menunjuk pada sesuatu yang bahasa Inggrisnya itu illustrious atau yang mulia. Kemudian di sini ada aksara K, kemudian ada bentuk ligatur yang di bawah itu. Jadi dibaca Gre. Nah, ini baca Gre. Sri Gre. Di bawahnya ada misi Gre. Ta. Nah, ini agak rusak sedikit tapi masih jelas adanya bentuk aksara ta. Ta, na dengan vokal panjang, kata na, kemudian ini ga dan ra. Jadi lengkap. Sri Kretanagara. Saya Singosari kalau tepat sekali atau tepatnya Tumapel. Bukan Singosari, Tumapel. Jadi Batara Sri Kretanagara, bukan negara Pak, tapi Kertanagara dengan A panjang. Nah, ini satu informasi penting bahwa pada bagian atas ini ternyata ada hubungannya dengan masa pemerintahan Raja Akhir Tumapel, Kertanagara. Karena di sini benar ada bentuk penutup dari informasi yang di atas itu, dan dimulai lagi dengan pembuka Isaka. Ya, ini Isaka. Saya berharap pada baris kedua muncul angka tahun Pak. Pak. Isaka. Ternyata beruntung Pak kita Pak. Nah, jadi ini ada titik pembuka, lalu ada angka 1, angka 2, angka 7, angka 1, dan titik lagi. Jadi ada angka tahun diapit oleh tanda ini. Berarti 1271. Ini masih Syaka. Kalau ditambah 78 untuk konversi ke Masehi, maka jatuhnya pada abad ke-14 Masehi. Majapahit. Nah, di sini jelas sekali Pak bahwa
apa yang ditulis pada bagian depan dengan ada keterangan Sri Kertanagara itu mewakili periode akhir Tumapel. Kemudian ini sudah masuk periode Majapahit dan bukan Majapahit awal, tapi sudah tengah-tengah gitu. Oh, iya. Ya. Jadi tentu saja apa yang akan diterangkan pada bagian berikutnya ini terkait dengan apa yang pernah diumumkan pada masa Kertanagara itu sendiri. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Ya. Sampai di sini jelas angka tahunnya. Ya. Kemudian di sini ada sa, ini ada aksara ma tadi agak aus, masih dilacak. Samang, samangkana. Ya. Jadi tepat pada saat itulah samangkana. Ya. Gitu. Kemudian ini ada aksara Tatia. Tatia. Kemudian ini ada aksara Tatia. Jadi kuali. Dulu. Ya. Tia, di. Nah, ini da karena yang adanya agak rusak ini. Jadi di. Dina, dia. Ken. Nah, ini ada k, ada pepatnya lalu na. Dina dia ken. Nah, terjemahnya hendaknya dijadikan. Nah, atau dijadikan. Kemudian ini ada D. Nah, ini ada talim atau D. Di ini Santana. Santana pra. Nah, mestinya di sini karena biasanya ini yang baku Santana Prati. Ini ada i-nya di sini. Tapi bawahnya hilang. Jadi patah ya. Pasti Prati ini. Jadi Santana Prati Santana. Nah, ini maksudnya menunjuk pada keluarga besar turun-temurun dari pihak keluarga pembesar atau bangsawan di situ. Jadi agar dijadikanlah oleh keluarga bangsawan itu jadi sesuatu yang paling penting di situ. Dan saya cek lagi karena ini Santana Pati Santana ini agak rusak, Pak. Kemudian masih ada dibacaan di kata mati ini di sini bisa mati, tapi ini nggak jelas konteksnya karena ini rusak ini. Nah, yang belakang ini yang bisa kita baca. Bagian yang paling penting Pak di bagian belakang ini itu adalah menyebutkan nama tokoh yang menurut saya ini luar biasa ini. Jadi adanya Rakrian, jadi Rakrian Mapatih. Nah, Rakrian Mapatih. Ya, Rakrian Patih, Rakrian Patih. Rakrian Patih Empu. Empu. Nah, ini yang unik ini, namanya seperti orang modern. Glen. Empu Glen. Ya. Berarti Rakrian Patih Empu Glen. Ya. Rakriana Patih Empu Glen. Ya. Itu Pak. Jadi ini ada hal yang penting dari pasti ini. Ini dikasih nomor siapa namanya dia? Berarti ya belum ada namanya. Belum ada namanya ya? Belum ada. Jadi Ampel Gading. Ampel Dento. Ampel Dento aja. Ya. Jadi yang jelas saya rangkum di sini ada penyebutan Batara Sri Kertanagara. Kemudian ada angka tahun 1271 Saka. Kemudian menyebut adanya seorang patih bernama Empu Glen. Ya. Ini sama sekali belum pernah disinggung dalam sejauh saya tahu sejarah nama patih Empu Glen belum pernah saya dengar. Dan ini menarik sekali, menambahi deretan pejabat yang pernah ada pada periode Majapahit abad 14 Masehi. Kira-kira apa hubungannya Empu Glen ini dengan Kertanagara? Iya, jadi ini dugaan Pak ya, karena kita hanya melakukan sepotong aja. Jadi pada masa Kertanagara sangat mungkin ada penetapan suatu tanah perdikan atau simak, dan kemudian tanah perdikan itu terus dilestarikan pada periode
Majapahit, khususnya pada saat Pak Patih Empu Glen ini memegang sebagai Patih Majapahit itu. Oh. Jadi ada kesinambungan terhadap status Tanah Simak itu sejak masa Tumapel sampai dengan Majapahit. Jadi ada peristiwa di masa Kertanegara, Kertanegara di Tumapel, iya. kemudian dia berlanjut di masa pertengahan Majapahit. Iya. Kira-kira, Itu dugaan. Oke. Karena dia dua tokoh ini yang saling terkait dalam satu prasasti, dan di sini menyebut keluarga kerajaan. Iya. Kira-kira ada kaitannya nggak? Apakah dia sebagai anak atau cucu? Ini dugaannya. Iya, sangat mungkin karena ada prasasti yang mirip seperti ini, yaitu prasasti Gajah Mada yang ditemukan di Malang juga di Singosari, yang menyebutkan bahwa pada saat Gajah Mada menerbitkan prasastinya itu, dia mengawali dengan tahun kematian dari Kertanegara. Jadi seolah-olah dia ingin menunjukkan klaim bahwa dia mempunyai hubungan tertentu dengan raja terakhir Tumapel itu. Barangkali semacam itu barangkali. Oke. Kalau bisa seperti itu, berarti sudah jelas keterkaitan antara Tumapel dan Majapahit. Jelas sekali, Pak. Itu jelas sekali. Oke, ya. Kira-kira ada informasi lanjut lagi yang mau disampaikan Pak Lutfi terkait dengan ini? Ya, yang jelas kita membutuhkan nanti kajian lebih lanjut, Pak. Karena ini sudah masuk ke ranah sejarah politik Jawa kuno. Kita harus kejar tokoh yang bernama Patih Empu Glen ini siapa sebenarnya. Apakah dia juga pernah dimuat dalam data tekstual, apakah kakawin atau prasasti yang lain. Gitu. Pak Imam, tolong minum. Nah itu. Closing ya. Baiklah Pak Lutfi, mungkin itu yang bisa kita informasikan tentang prasasti Ampel Dento ini. Ya. Mudah-mudahan nanti para pemirsa kita itu bisa mendapat informasi atau bahkan bisa dikembangkan oleh mereka tentang informasi yang ada dalam prasasti ini. Itu sampai di situ dulu Pak Lutfi. Iya. Itulah pembicaraan kami dengan Pak Lutfi Ismail Lutfi. Ya mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.